Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang mengajari anak belajar bahasa melalui media pembelajaran. Untuk bermain bahasa di rumah, dalam melaksanakan belajar dari rumah, anak-anak perlu aktivitas yang menyenangkan agar anak-anak tidak bosan. Jadi cara mengajari anak bermain bahasa di rumah yaitu yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu bahasa ya Bapak Ibu. Jadi bahasa itu merupakan sistem bunyi, perkataan, bentuk, struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Yang harus dipahami di sini, anak-anak belajar menyimak, mendengar, dan membaca. Jadi untuk menambah kosakata itu, anak-anak perlu mendengarkan dulu dan menyimak, kemudian memahami bahasa secara ekspresif. Setelah itu baru mengungkapkan. Yang ketiga, mengenal keaksaraan awal melalui bermain. Keaksaraan dapat diartikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan yang diperlukan dalam kegiatan untuk fungsi yang efektif di masyarakat. Mengapa penting mengembangkan bahasa anak? Karena bahasa itu merupakan alat untuk berkomunikasi. Jadi untuk contohnya, mengungkapkan perasaan. Ketika anak sakit, bahasanya adalah menangis. Ketika anak lapar, bahasanya adalah mengeluh. Ya, itu adalah ungkapan bahasa anak. Contoh permainan yaitu diantaranya menebak gambar, kemudian mendengarkan perintah instruksi, kemampuan berbicara, kemampuan membaca gambar. Selanjutnya, apa peran guru dan orang tua dalam perkembangan bahasa anak? Guru berperan merancang kegiatan belajar anak di rumah yang disampaikan oleh orang tua. Selanjutnya, untuk orang tua berperan sebagai fasilitator dan mendampingi anak bermain di rumah dengan menyediakan berbagai aktivitas bermain keaksaraan untuk dimainkan anak. Memberi semangat kepada anak untuk bermain dan memberi pujian bila anak melakukan hal positif. Contohnya dengan memberikan reward atau pujian, wah hebat, wah anakku pintar, anak solih, solihah, jempol 2, dan sebagainya. Jadi ibu, ayah, bunda di rumah nanti bisa mendampingi anak bermain bahasa. Di mana anak dapat bermain bahasa? Anak bermain bahasa itu bisa di rumah, di halaman, di ruang tamu, ruang keluarga, di dapur, kamar tidur, dan dimanapun juga. Contohnya bagaimana bermain bahasa itu? Kita mengenalkan, ada foto di rumah. Itu foto siapa? Itu benda apa? Mengenalkan benda di sekitar. Itu namanya apa? Nah, itu termasuk pembelajaran bahasa kepada anak. Mengenalkan benda-benda di sekitar lingkungannya. Kemudian ini huruf yang ada di majalah ya. Ini anak-anak sudah mulai menyukai gambar. Awalnya menyukai dulu ya. Bagaimana caranya kita mengajari anak? Kita membacakan buku secara lantang. Guru dapat meminta ayah untuk mengenalkan buku pada anak dan berusaha menarik minat. Ini mendampingi anak membaca buku mendengar cerita dari ayah bunda.
Melibatkan anak dalam bercerita. Bercerita dapat membantu pengembangan bahasa dan keterampilan keaksaraan, merulas kosakata serta membantu anak menjadi pendengar aktif. Ini nanti bisa dibaca lagi Bapak Ibu. Ini sudah mulai ini bagaimana tahap perkembangan bahasa anak. Ini langsung saja ya, mengingat waktunya nanti kelamaan. Ini nanti baca sendiri. Kita fokus pada usia 3-5 tahun karena kelompok A itu usia 3-5 tahun. Pada tahap ini anak senang dibacakan buku cerita yang disukainya. Bahkan seringkali minta dibacakan berulang-ulang. Anak bahkan ikut aktif mendengarkan orang dewasa yang membacakan buku cerita kesukaannya. Anak juga senang mengingat syair puisi atau lagu yang memiliki bunyi yang sama, seperti tok tok tok, suara sepatu sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ya, itu contohnya. Anak juga membuka halaman buku, itu wajar. Jadi jangan kita samakan dengan kita. Jadi cuma membuka bermain, membaca dengan suara keras untuk diri anak sendiri. Di tahap ini beberapa anak sudah mulai memperhatikan kata-kata dan mulai membaca tulisan cetak di buku cerita yang dibaca. Tulisan anak seperti kombinasi dari menggambar dan menulis, kadang meniru buku bergambar sehingga ada tulisan cetakan. Anak di tahap ini mulai menulis huruf-huruf dan angka, mulai sadar bahwa ada simbol-simbol untuk mengkomunikasikan makna. Jadi kemarin majalahnya itu sudah mencakup beberapa hal tahap awal muncul keaksaraan pada usia 3-5 tahun. Nanti bisa dipelajari, didampingi anak-anak di rumah. Ini enggak usah ya, usia 6 tahun cuma pengetahuan saja. Bagaimana mendukung perkembangan bahasa anak? Mengembangkan kemampuan keaksaraan awal, anak membutuhkan dukungan yang tepat dari guru dan orang tua. Selama masa pandemik, sebagian tugas guru yang dilakukan di Satuan Pendidikan PAUD dilakukan oleh ayah bunda di rumah. Jadi ayah bunda di rumah juga sebagai guru ya. Mohon maaf ini selama ini gurunya sementara ayah bunda. Jadi ayah bunda perlu sabar dulu sebagai guru di rumah. Misalnya ayah bunda perlu membaca buku, dongeng, menyanyi, dan bicara dengan anak sepanjang hari. Nah ini yang perlu kita kita laksanakan ya. Menempatkan buku dan menulis di semua tempat belajar, di berbagai tempat rumah. Jadi ini masa pandemi ini orang tua sebagai guru di rumah. Dan mungkin banyak hikmah ya Bapak Ibu, ayah bunda di rumah semakin dekat dengan anak, dan mudah-mudahan bisa sabar dengan putra putrinya. Saya yakin suatu saat kelak jika kita susah payah mendidik anak, insya Allah kita akan menuai hasilnya di besok kelak masa depan ya. Mungkin itu saja. Nanti bisa dipelajari lagi tentang materi belajar bahasa dari rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.